Kita lanjut bahas BTTH Kasarapi episode 567. Oke lah, gak usah banyak mangming. Kita langsung maju aja ke pembahasan. Lima hari telah berlalu dalam sekejap mata, dan dalam waktu 5 hari ini, Soyen telah menginstruksikan kepada murid-murid yang luar biasa dari wilayah api yang tidak berujung untuk berkultivasi serta memahami kekuatan di dalam tubuh masing-masing. Sailin bersama dengan Sun mereka telah mengumpulkan sekelompok orang yang berada di level reinkarnasi, yaitu para tetua tertinggi dari klan-klan kuno, dan kemudian membangun sebuah portal dari wilayah api yang tidak berujung untuk menuju benua Doki. Sementara Soyen sendiri sekarang telah berada di belakang gunung, dan kemudian dia bersandar di pohon yang besar. Sambil bersantai, Soyen mengatakan, portal teleportasi tampaknya telah rusak parah. Dengan kekuatan jiwa cukup mustahil untuk bisa mendeteksi situasi yang berada di dalamnya. Dan aku juga tidak tahu bagaimana keadaan benua Doki saat ini. Segera setelah itu, di dalam benak dari Soyen telah muncul sosok-sosok yang cukup familiar. Di antaranya adalah ayah dari Soyen, Guru Yaolao, Xiao Xiao, Yun Yun, Xiaolin, Xian, Xiao Yi Xian, dan juga yang lainnya. Sudah beberapa dekade semenjak kelompok dari Soyen saat itu menerobos langit untuk pergi meninggalkan benua Doki dan kemudian menuju benua Dodi. Yang tidak dipahami oleh Soyen adalah mereka bisa pergi dengan mudah dari benua Doki menuju benua Dodi. Namun kenapa untuk kembali dari benua Dodi menuju benua Doki itu sangat sulit? Mungkinkah ada alasan lain tentang hal ini? Dan jika benar apa yang dikatakan oleh Hun Tianhao, mungkin saat ini situasi yang berada di dalam benua Doki sedang dalam bahaya. Soyen harus cepat-cepat kembali untuk menyelamatkan benua Doki dan juga orang-orang yang berada di dalamnya, karena mereka semuanya adalah keluarga dan juga teman dari Soyen. Tidak lama kemudian Mu Yingying menyusul Soyen, dan kemudian dia berkata, Soyen, ternyata kau ada di sini. Aku sudah mencarimu sejak tadi. Soyen segera melihat pada istri ketiganya ini, dan kemudian dia mengatakan, Yingying, ada apa? Kenapa dirimu tampak cemas seperti itu? Mu Yingying pun segera mengatakan, aku tidak bisa menjelaskan masalah ini. Mari, ikutlah bersama dengan diriku untuk menuju aula besar. Tanpa ragu lagi Mu Yingying menyeret tangan dari Soyen. Beberapa saat kemudian mereka telah tiba di dalam aula besar, dan kemudian sudah banyak orang berkumpul di dalam tempat itu. Di antaranya adalah Feng Wan Xiao Shifan, dan juga beberapa orang yang merupakan pejabat tinggi dari wilayah api yang tidak berujung. Mereka semuanya ketika menyaksikan kemunculan dari Soyen hanya bisa memberikan hormat. Soyen cukup terkejut, dan kemudian dia berkata, sebenarnya ini adalah Mu Yingying. Buru-buru memberikan penjelasan pada Soyen. Kali ini kita akan pergi meninggalkan wilayah api yang tidak berujung, dan orang-orang ini secara otomatis telah aku kumpulkan dalam beberapa hari terakhir. Mereka adalah 3 orang dengan kekuatan tahap puncak bintang 8 dosian, 7 orang tahap akhir bintang 8 dosian, dan juga 20 orang tahap menengah bintang 8 dosian. Mereka semuanya merupakan para pemimpin dari berbagai kekuatan yang berada di wilayah api yang tidak berujung, dan mereka pasti bisa memberikan bantuan pada kita. Adapun alasannya, aku khawatir akan ada beberapa kekuatan jahat di dalam lorong luar angkasa ketika kita akan menuju benua Doki. Para orang-orang ini melihat pada Soyen, dan kemudian sambil tersenyum segera mengatakan, Tuan Soyen, kita memang secara pribadi diundang oleh Nyonya Mu Yingying untuk datang tempat ini, dan kita akan melakukan yang terbaik untuk memberikan bantuan pada Tuan Soyen. Anda tidak keberatan, bukan? Soyen menatap Mu Yingying, dan kemudian dia berkata, Yingying, kau benar-benar menjadi semakin lihai saja dalam mengurus berbagai hal seperti ini. Mu Yingying hanya tersenyum, dan kemudian dia mengatakan, Kakak Sun dan juga kakak Cailin, mereka berdua sangat luar biasa, dan tentu saja aku tidak ingin kalah dari keduanya. Detik berikutnya Soyen terdiam, lalu dia mengatakan, perjalanan untuk menuju wilayah dari benua Doki adalah sesuatu yang cukup berbahaya karena melewati lorong dimensi antar dunia. Mungkin setelah perjalanan ini berhasil, aku akan memberikan para tetua sekalian pil suci. Mendengarkan hal seperti ini, orang-orang tersebut hanya tersenyum sambil mengatakan, Tuan Soyen, Anda terlalu sopan.
Kita ini juga merupakan bagian dari wilayah api yang tidak berujung dan sudah menjadi tugas kita untuk berkontribusi pada wilayah api yang tidak berujung ini. Kita tidak memerlukan hadiah apapun. Ketika mendengarkan hal seperti itu, Xiaoyan menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, baiklah jika begitu masalahnya. Junior ini tidak memaksa lagi. Mari kita minum teh terlebih dahulu. Mereka tanpa ragu langsung meminum teh yang telah disediakan di atas meja. Ketika semua orang yang berada di dalam aula besar ini mengobrol dan juga tertawa, tiba-tiba saja seluruh wilayah api yang tidak berujung bergetar dengan hebat. Gelombang energi yang besar menyebar dan kemudian hal itu diikuti oleh fluktuasi yang cukup misterius. Karena sebenarnya itu adalah fluktuasi dari ruang teleportasi. Cailin dan juga Sun Er saat ini tersenyum lega karena sebenarnya portal teleportasi yang menghubungkan antara benua Dodi dan juga benua Dogi kini telah terbentuk. Cailin kemudian mengatakan akhirnya portal teleportasi ini berhasil diperbaiki juga. Xiaoyan bersama dengan yang lainnya pun buru-buru menuju tempat Cailin dan juga Sun Er. Pandangan mata mereka cukup takjub ketika menyaksikan pada gerbang yang besar, dan melalui gerbang ini mereka akan bisa menuju benua Dogi. Xiaoyan menganggukkan kepalanya dengan cara yang cukup puas dan kemudian dia mengatakan, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Jika begitu kita semuanya sudah siap untuk pergi dari dalam tempat ini. Tetua Feng Wan Er, Senior Xiao Xifan, aku serahkan seluruh urusan yang berada di dalam tempat ini pada kalian semua. Feng Wan Er dan juga Xiao Xifan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Detik berikutnya, Tetua Yao Tianmo memberikan sebuah pil pada Xiaoyan, dan apabila pil ini diledakkan akan berubah menjadi kapal luar angkasa. Tanpa ragu lagi, Xiaoyan pun menghancurkan pil tersebut dan kemudian kapal luar angkasa yang besar kini telah terbentuk. Tidak butuh waktu yang lama, Xiaoyan pun langsung memasukkan pasukan yang akan dia bawa menuju benua Dogi ke dalam kapal ini. Dia juga tanpa ragu melompat ke dalam kapal bersama dengan 3 istrinya dan juga satu sosok yang cukup familiar, yaitu Hun Tianhao. Tanpa ragu lagi, kapal itu pun melewati portal ini dan kemudian menghilang dalam seketika. Feng Wan Er ketika melihat kepergian dari kelompok Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya dan kemudian dia berkata, pria kecil, aku harap kau tidak mengecewakan kita semuanya. Setelah mengatakan hal seperti ini, Feng Wan Er memberikan perintah bahwa sekarang wilayah api yang tidak berujung telah masuki keadaan siaga tingkat tinggi. Di dalam lorong luar angkasa ini, Xiaoyan bersama dengan Hun Tianhao telah berdiri di bagian depan dari kapal raksasa. Sementara Sun Er, Cailin, dan juga yang lainnya, mereka semuanya telah berada di dalam kapal untuk beristirahat. Hun Tianhao tiba-tiba saja berkata pada Xiaoyan, pemimpin, menurut perjalanan kita saat ini dan juga informasi yang telah didapatkan dari klan Hun, kita akan segera mencapai pintu masuk dari benua Dogi setidaknya dalam kurun waktu 3 hari. Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya dan kemudian dia berkata, baiklah, mungkinkah senior Hun Tianhao memiliki informasi yang lainnya. Pandangan mata dari Xiaoyan melihat ke arah depan sana dan samar-samar dia bisa merasakan adanya aura yang cukup familiar, karena itu adalah aura dari ras jahat asing. Hun Tianhao melihat pada Xiaoyan dan kemudian dia mengatakan, meskipun tidak ada informasi yang pasti, menurut dugaanku, aku cukup khawatir masalah ini ada hubungannya dengan ras jahat asing. Dan sepertinya mereka saat ini telah menjaga ujung lorong luar angkasa ini. Dari 7 klan kuno, hanya pemimpin klan Hun saja yang pergi bersama dengan Xiaoyan, karena dia adalah orang yang telah menjadi pemimpin jaringan intelijen. Jadi Xiaoyan juga percaya dengan Hun Tianhao ini. Xiaoyan pun kemudian bertanya, apakah mereka semuanya sudah siap? Hun Tianhao menganggukkan kepalanya dan kemudian dia mengatakan, mereka semua yang berada di dalam kapal ini telah menyembunyikan kekuatan asli, dan sekarang hanya ada 6 di antara kita yang memancarkan aura asli di dalam kapal luar angkasa ini. Dengan kabut energi yang begitu besar menyelimuti kapal luar angkasa, tidak ada yang bisa mendeteksi jejak dari kita kecuali seseorang yang berada
Di tahap reinkarnasi, Soyen menganggukkan kepalanya ketika dia mendengarkan kata-kata dari Hun Tianhao ini. Dan detik berikutnya Soyen menyipitkan matanya karena dia bisa merasakan ada sesuatu yang berada di depan sana. Hal itu membuat Soyen segera mengatakan, "Tunggu, sepertinya ada yang salah dengan sesuatu yang berada di depan sana. Kalian semuanya tetap berada di dalam tempat ini. Aku akan keluar sebentar untuk melakukan penyelidikan." Tanpa ragu lagi tubuh dari Soyen telah berubah menjadi bayangan hitam dan kemudian dia bersembunyi di lorong luar angkasa. Soyen saat ini langsung menemukan adanya jejak dari aura hitam dan kemudian Soyen pun mengatakan fluktuasi ini benar-benar fluktuasi dari ras jahat asing. Baru saja Soyen mengatakan hal seperti itu, kabut hitam telah benar-benar muncul dan kemudian hal ini berubah menjadi dua sosok hitam. Lalu salah satu dari dua sosok hitam tersebut segera berkata, "Apakah seseorang telah datang tempat ini? Jalan antara benua Dodi dan juga benua Doki telah dihancurkan selama beberapa dekade. Dan sekarang lorong luar angkasa muncul lagi. Aku tidak tahu siapa yang membangun hal seperti ini." Soyen yang bersembunyi mengamati dua sosok berjubah hitam ini dan kemudian dia pun segera berkata di dalam hatinya, "Mereka benar-benar ras jahat asing, bahkan kekuatannya berada di bintang 8 Dosian." Salah satu dari orang berjubah hitam kini berkata pada rekan yang berada di sampingnya, "Lupakan saja, mari kita segera pergi meninggalkan tempat ini dan kemudian memberikan laporan pada raja. Jika sampai ada orang yang kuat datang ke dalam tempat ini, maka hal itu akan menggagalkan seluruh rencana dari raja." Kedua sosok berjubah hitam kini telah langsung melesat untuk meninggalkan tempat ini karena mereka akan segera memberikan laporan kepada raja dari ras jahat asing. Namun detik berikutnya, sebuah cahaya api bersinar dan kemudian hal itu pun meluncur dengan cepat menuju ke arah dua sosok berjubah hitam ini. Lalu terdengarlah sebuah suara, "Dua tuan, aku harap kalian tetap tinggal di dalam tempat ini." Dua sosok berjubah hitam cukup terkejut dengan suara seperti itu. Mereka menoleh dan kemudian segera berkata, "Siapa kau?" Baru saja mengatakan hal seperti ini, cahaya api milik Soyen langsung menyelimuti tubuh mereka berdua. Dan kemudian keduanya saat ini terkurung di dalam energi api dari seorang Soyen. Soyen kemudian mendekati dua sosok berjubah hitam ini yang sudah terkurung oleh energi api miliknya. Dan kemudian Soyen berkata, "Ungkapkan tujuan kalian, jika tidak, aku akan melenyapkan kalian berdua." Mendengarkan kata-kata dari seorang Soyen, tiba-tiba saja boom! Energi hitam meledak dari dalam tubuh keduanya dan kemudian saat ini kedua sosok berjubah hitam telah berubah menjadi kabut hitam. Mereka berhasil meloloskan diri dari kepungan energi api milik Soyen. Menyaksikan hal seperti itu membuat Soyen hanya bisa menggelengkan kepalanya dan kemudian dia berkata, "Kalian berdua buang-buang waktu saja. Karena tidak ingin mengatakan apa yang akan kalian lakukan, maka matilah." Tanpa ragu lagi Soyen langsung mengeluarkan kekuatan api suci yang berwarna kuning dan kemudian hal itu berubah menjadi hujan api untuk memberikan serangan kepada kedua orang berjubah hitam barusan. Menyaksikan hal seperti itu, raut wajah dari keduanya nampak jelek dan kemudian mereka berkata, "Api suci!" Soyen tanpa ragu lagi langsung mengatakan, "Matilah kalian." Hujan api kini telah langsung berubah menjadi panah yang besar dan kemudian tanpa ragu lagi hal itu pun melesat dengan sangat cepat menuju keduanya. Raut wajah dari dua orang berjubah hitam ini sangat ketakutan. Mereka tiba-tiba saja berteriak, "Raja, selamatkan kita!" Karena mereka tahu jika sampai terkena panah api milik Soyen, maka keduanya akan langsung lenyap karena itu adalah panah api yang tercipta dari api suci. Tepat ketika panah api milik Soyen akan mengenai tubuh dari kedua orang berjubah hitam ini, tiba-tiba kekosongan di depan mereka kini telah menggeliat dan kemudian diar. Energi berwarna hitam menghantam panah api milik Soyen dan kemudian keduanya pun hancur lebur menjadi debu. Di saat yang sama, langit dari lorong luar angkasa ini telah berubah menjadi sangat gelap. Energi yang benar-benar jahat ini telah menyebar dengan cara yang sangat menakutkan. Menyaksikan hal seperti itu, Soyen hanya bisa mengepalkan tinjunya dan kemudian dia berkata, "Sungguh energi ras jahat asing yang sangat tirani. Jika aku tidak salah tebak, ini adalah energi dari salah satu raja ras jahat asing." Lautan energi berwarna hitam sekarang telah terlihat dan kemudian menyebabkan aura di dalam tempat ini cukup menakutkan. Bahkan Soyen telah menemukan tubuh bayangan
yang diselimuti oleh aura berwarna hitam, dan kemudian dia mendekati dua sosok berjubah hitam. Lalu dua sosok itu pun memberikan hormat sambil mengatakan, "Tuan, orang ini sangat kuat." Bayangan hitam hanya menganggukkan kepalanya dan kemudian dia mengatakan, "Tenanglah, kau kembali saja. Serahkan orang ini pada diriku." Sosok berjubah hitam kemudian menimpali, "Baiklah Tuan, dalam beberapa hari lagi benua Dogi akan terkikis oleh kekuatan kita dan aku harap Tuan bisa melenyapkan orang itu sepenuhnya supaya dia tidak memberikan gangguan pada rencana yang telah kita buat." Sosok bayangan hitam ini hanya bisa menganggukkan kepalanya dan detik berikutnya dua orang berjubah hitam segera pergi meninggalkan tempat ini. Namun salah satu dari mereka melirik pada sosok bayangan hitam dan kemudian dia berkata, "Aneh sekali, kenapa aura dari Tuan ini sepertinya ada yang tidak beres." Tanpa ragu lagi, sosok bayangan hitam kini telah langsung melambaikan tangannya dan detik berikutnya 6 boneka manusia kini telah muncul dalam seketika. Menyaksikan hal seperti itu dari kapal membuat Hun Tianhao dan juga yang lainnya akan melesat untuk memberikan bantuan pada Zhou Yan. Namun Zhou Yan hanya melambaikan tangannya dan kemudian dia berkata dengan suara jiwanya, "Kalian tidak perlu kesini, aku masih bisa menghadapi sosok bayangan hitam ini." Mendengarkan pesan suara dari seorang Zhou Yan membuat Hun Tianhao, Cai Lin, Sun Er, dan juga Mu Yingying hanya bisa menganggukkan kepalanya. Namun tetap saja Hun Tianhao memiliki sebuah kegelisahan dan kemudian dia mengatakan, "Kekuatan raja dari raja jahat asing ini sepertinya berada di tahap puncak dari bintang 8 dosian. Mungkinkah Tuan Zhou Yan bisa menghadapinya?" Cai Lin tiba-tiba saja menimpali perkataan dari Hun Tianhao, "Kau tidak perlu khawatir. Jika dia sudah mengatakan hal seperti itu, maka dia memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk bisa mengalahkan raja dari raja jahat asing tersebut." Sosok bayangan hitam tiba-tiba saja tertawa cekikikan dan kemudian dia mengatakan, "Akhirnya aku bisa kabur juga, tapi aku tidak tahu di mana tempat ini sebenarnya." Pandangan mata dari Zhou Yan melihat pada sosok bayangan hitam tersebut dan kemudian dia hanya bisa meneruskan keningnya. Lalu Zhou Yan pun segera berkata, "Aku tidak tahu kau adalah raja-raja asing yang mana." Sosok bayangan hitam kemudian menimpali perkataan dari Zhou Yan. "Hehe, ini cukup menarik. Aku tidak pernah menyangka bahwa setelah aku kabur akan bisa bertemu dengan manusia tanpa nama dengan kekuatan yang berada di tahap menengah bintang 8 dosian. Namun sepertinya kau masih mengetahui banyak hal tentang raja asing. Tapi tenanglah, kau adalah orang yang akan mati dan kau juga tidak perlu banyak tahu tentang hal ini." Setelah mengatakan hal seperti itu, sinar cahaya merah dikeluarkan dari kedua mata sosok bayangan hitam. Lalu hal seperti ini masuk ke dalam 6 boneka yang berada di sampingnya. Akhirnya 6 boneka itu pun aktif. Mereka kemudian meraung, lalu meluncur dengan sangat cepat untuk memberikan serangan terhadap Zhou Yan. Menyaksikan hal seperti ini, Zhou Yan tidak ragu-ragu lagi, langsung mengatakan, "Api suci, semangat, juang!" Tidak butuh waktu yang lama, burung hantu mayat hidup yang besar kini telah muncul di belakang dari Zhou Yan dan kemudian burung hantu mayat hidup ini telah mengepakkan sayapnya. Bulu-bulu berwarna kuning saat ini telah berkobar. Menyaksikan hal seperti itu, sosok bayangan hitam hanya bisa mengatakan, "Aura api suci pada orang ini tampaknya tidak biasa." Tanpa ragu lagi, burung hantu mayat hidup milik Zhou Yan langsung menembakkan bulu-bulu api miliknya dan kemudian sas. Hal itu pun mengenai 6 boneka yang telah dikeluarkan oleh bayangan hitam. Tidak butuh waktu yang lama, 6 boneka itu pun kini telah langsung hancur lebur. Menyaksikan hal seperti ini membuat sosok bayangan hitam cukup panik dan kemudian dia berkata, "Apa? Dia bisa menghancurkan 6 boneka manusiaku dengan cara yang sangat mudah." Pandangan mata dari Zhou Yan kemudian melihat pada sosok bayangan hitam, lalu dia berkata, "Beritahukan pada diriku yang sebenarnya, apa tujuan asli dari raja asing milikmu? Jika tidak, aku tidak akan pernah segan-segan untuk melenyapkanmu di dalam tempat ini." Mendengarkan ucapan dari Zhou Yan membuat sosok bayangan hitam ini tiba-tiba membentuk segel di tangannya dan kemudian dia membaca beberapa mantra kuno. Zhou Yan ketika menyaksikan hal seperti itu, raut wajahnya nampak jelek dan kemudian dia mengatakan
mengatakan sial, ini buruk. Dia sebenarnya akan memanggil sesuatu. Teknik ledakan api. Tidak butuh waktu yang lama. Menggunakan ledakan api, Soyen langsung meluncur dengan sangat cepat menuju sosok bayangan hitam ini. Namun, si sosok bayangan hitam hanya tersenyum sambil mengatakan, "Hehehe, kau sudah terlambat. Nanali, singkirkan mereka." Fluktuasi energi yang sangat menakutkan menyebar dan kemudian lubang hitam kini telah muncul di dalam tempat ini. Detik berikutnya ada makhluk iblis raksasa merangkak dari dalam lubang hitam. Kemudian hal seperti itu memancarkan energi jahat yang benar-benar menakutkan. Hun Tianhao yang berada di atas kapal tiba-tiba saja berkata, itu sebenarnya adalah hewan peliharaan jahat. Mu Yingying hanya bisa mengerutkan keningnya sambil mengatakan, hewan peliharaan jahat. Tapi kenapa? Sepertinya ada yang salah dengan aura dari orang ini. Di sisi lain Sun Er, simbol reinkarnasi yang berada di dahinya tampak gelisah secara tidak jelas. Sun Er bersama dengan Sailin sebenarnya juga tidak paham dengan apa yang disebut sebagai hewan peliharaan jahat. Hun Tianhao kemudian memberikan penjelasan kepada ketiganya. 3 ratu, aku akan memberikan penjelasan pada kalian. Di dalam ras jahat asing sebenarnya ada banyak hal-hal yang sangat luar biasa. Meskipun mereka merupakan musuh bebuyutan dari dunia 1000 besar kita, tapi tidak bisa disangkal bahwa sebenarnya di dalam ras jahat asing, mereka adalah makhluk-makhluk dengan kecerdasan yang luar biasa. Bakat mereka juga tidak bisa dibandingkan dengan bakat orang biasa di dalam dunia 1000 besar kita. Mereka telah mampu menciptakan sebuah segel yang mampu memberikan penindasan yang besar terhadap api suci dan dinamakan sebagai hati yang murni. Semua itu adalah mahakarya luar biasa dari kecerdasan ras jahat asing. Hewan peliharaan jahat juga merupakan buatan mereka. Hal ini dikembangkan dengan cara yang sangat tidak terduga karena mereka telah mencampurkan darah manusia dan juga darah mereka sendiri dan mengolahnya dengan cara yang sangat kejam sehingga mampu menciptakan binatang buas yang sangat mengerikan seperti ini. Dan binatang itu bisa dikatakan sebagai senjata pembunuh. Selain itu, untuk menciptakan hal seperti ini, cara termudah yang bisa dilakukan adalah orang-orang dari ras jahat asing akan menyuntikkan sumber kekuatan di dalam tubuh mereka pada salah satu binatang buas, dan kemudian kekuatan ini mengendalikan pikiran serta tubuh mereka dan mengubahnya secara perlahan. Lalu apakah yang terjadi selanjutnya? Mungkinkah Soyen mampu mengalahkan binatang peliharaan jahat ini? Dan sebenarnya siapa sosok bayangan hitam yang menjadi lawan dari Soyen? Karena hingga detik ini sosok tersebut tidak menampakkan wujud aslinya. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob. Kita lanjut bahas BTTH Kasarapi episode 568. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Lautan dari aura hitam kini telah bergulung-gulung di langit, dan kemudian hewan peliharaan jahat dengan tubuh yang sangat besar sekarang telah muncul. Hal itu membawa energi yang menakutkan dan juga tidak ada habisnya. Soyen ketika menyaksikan makhluk besar ini hanya bisa mempalkan tinjunya sambil berkata, aku benar-benar tidak bisa membiarkan hewan peliharaan jahat ini memberikan serangan yang dahsyat. Jika tidak, mungkin serangannya akan menghancurkan lorong teleportasi dan konsekuensinya mungkin tidak terbayangkan. Baru saja Soyen mengatakan hal seperti ini, tiba-tiba saja boom! Aura yang sangat mengerikan disebarkan di dalam tubuh binatang peliharaan jahat. Dan kemudian Soyen, pupil matanya menyusut, hawa dingin menyebar di dalam hatinya. Lalu dia berkata, kekuatan makhluk ini sebenarnya telah melebihi sosok bayangan hitam dan samar-samar mencapai tingkat kekuatan yang menyentuh reinkarnasi. Sosok bayangan hitam melihat pada Soyen. Dia kemudian segera menunjuk sambil berkata, Nanali, bunuh dia untukku. Tanpa ragu lagi, sosok binatang buas ini langsung mengaum, dan kemudian kekuatan berwarna merah disemburkan dari dalam tubuhnya. Hal itu meluncur ke arah Soyen dengan sangat cepat, dan Soyen pun hanya bisa menyipitkan matanya sambil berkata, sial, tingkat serangan seperti ini benar-benar kuat. Tanpa ragu lagi, Soyen langsung menunjukkan transformasi keempat Dewa Naga.
Tidak butuh waktu yang lama, tubuh dari Soyen langsung berubah menjadi tubuh setengah naga. Soyen kemudian juga mengaum. Gelombang kekuatan berwarna emas telah disebarkan dari auman Soyen, lalu BOOM! Menabrak serangan bola berwarna merah dan kemudian hancur lebur. Menyaksikan apa yang dilakukan oleh Soyen, sosok bayangan hitam hanya bisa menyipitkan matanya sambil berkata, itu sebenarnya fluktuasi dari klan naga. Tanpa ragu lagi Soyen juga mengepalkan tinjunya sambil mengatakan, kekuatan api. Dalam seketika, api berwarna kuning milik Soyen kini telah langsung berubah menjadi naga besar. Sosok bayangan hitam ketika menyaksikan hal seperti itu hanya bisa mengatakan, meskipun kau membuatku sangat terkejut karena aku tidak tahu kenapa di dalam tubuh memiliki kekuatan dari klan naga. Tapi nama dari Raja Boneka ini bukan sesuatu yang bisa disentuh atau bahkan dikalahkan oleh seorang manusia sepertimu. Soyen hanya tersenyum sambil mengatakan, banyak omong. Tanpa ragu lagi dia langsung melambaikan tangannya dan naga api kini telah melesat dengan sangat cepat untuk menuju sosok bayangan hitam tersebut. Berbagai energi jahat yang dilewati oleh naga api milik Soyen kini telah langsung dimurnikan dalam seketika. Hal itu membuat sosok bayangan hitam hanya bisa mengatakan, sangat sulit dipercaya. Nanali, urus naga itu. Tanpa ragu lagi, hewan peliharaan jahat yang bernama Nanali ini telah langsung meluncur dan kemudian memberikan tinjuan pada naga api milik Soyen. Akhirnya, pung, dar. Terjadi sebuah ledakan yang sangat besar ketika tinju dari Nanali berhadapan dengan naga api milik Soyen. Detik berikutnya, Nanali juga telah melesat dengan cepat menuju ke arah Soyen. Dia saat ini juga membawa kekuatan tinju yang mampu menghancurkan seluruh pegunungan. Tapi Soyen tidak takut sama sekali. Dirinya pun telah mengepalkan tinjunya dan kemudian dibungkus menggunakan api berwarna kuning dan juga kekuatan dari segel dominasi Raja Baxia membuat tinju dari Soyen menjadi semakin keras. Detik berikutnya, Soyen pun melesat dengan sangat cepat. Lalu, kedua tinju ini bertabrakan dan kemudian diar. Ledakan yang sangat dahsyat kembali terjadi dari dua adu tinju itu. Tubuh dari seorang Nanali yang benar-benar besar kini telah langsung terdorong mundur. Menyaksikan hal seperti itu, sosok bayangan hanya bisa mengatakan, bagaimana bisa seperti ini? Ketenangan di raut wajah dari sosok bayangan hitam telah menghilang dalam seketika ketika dia menyaksikan bahwa Soyen mampu berhadapan dengan tinju dari Nanali yang telah berada di setengah reinkarnasi. Dia adalah binatang yang benar-benar kuat. Bahkan banyak orang yang berada di level reinkarnasi mampu dikalahkan dengan mudah oleh Nanali ini. Sosok bayangan hitam yang cukup panik tiba-tiba saja berteriak, Nanali, gunakan badai luar angkasa. Tanpa ragu lagi, binatang besar yang bernama Nanali ini langsung berlarian dan kemudian hal itu menimbulkan sebuah badai luar angkasa yang sangat menakutkan. Dia benar-benar akan melenyapkan Soyen di dalam tempat ini. Menyaksikan hal seperti itu membuat Soyen hanya bisa mengerutkan keningnya. Dan detik berikutnya, tubuh dari Soyen bergerak dengan sangat cepat. Dia mendatangi Nanali, lalu memberikan pukulan yang berturut-turut, membuat badai luar angkasa yang diciptakan oleh Nanali hancur lebur. Dan kali ini, tubuh dari Nanali juga telah diubah menjadi debu oleh seorang Soyen. Hal itu membuat sosok bayangan hitam terlihat sangat ketakutan. Sementara Soyen sendiri tersenyum sambil mengatakan, selanjutnya adalah giliranmu. Sosok bayangan hitam tiba-tiba saja berkata, tidak, aku tidak ingin mati dalam tempat ini. Kabur! Tubuh dari sosok bayangan hitam telah membentuk sebuah segel tertentu dan kemudian dia juga telah berbalik akan pergi dari dalam tempat ini. Menyaksikan hal seperti itu, Hun Tianhao tiba-tiba saja berkata, pemimpin, jangan biarkan orang itu bisa melarikan diri dari dalam tempat ini. Kau tidak boleh membiarkan dia kembali. Jika tidak, maka masalahnya akan menjadi semakin rumit. Soyen hanya tersenyum sambil mengatakan, tenang saja, kali ini aku tidak akan pernah membiarkan siapapun bisa pergi dari dalam tempat ini. Setelah mengatakan hal seperti ini, tiba-tiba saja kekuatan mental tersebar dari dalam tubuh Soyen dan kemudian dia
telah mengunci seluruh tempat ini. Sosok bayangan hitam yang telah menyelesaikan segelnya kini membuat raut wajah terlihat nampak jelek, dan kemudian dia berkata, apa sebenarnya yang telah terjadi? Segel yang dia bentuk adalah segel untuk memunculkan ruang teleportasi. Namun saat ini kekuatan teleportasi itu tidak muncul dan dia tidak bisa melarikan diri dari dalam tempat ini. Karena hal itu terjadi, seluruh ruang ini telah terkunci oleh kekuatan mental dari Soyen. Tidak lama kemudian tanaman merambat berwarna hijau telah muncul satu persatu dan kemudian meluncur ke arah sosok bayangan hitam, lalu mengikatnya dengan erat. Soyen juga telah memasukkan kekuatan api suci ke dalam tanaman merambat ini sehingga membuat sosok bayangan hitam tidak mampu melepaskan diri dan juga menghancurkan tanaman merambat miliknya. Kali ini sosok bayangan hitam itu hanya bisa melihat Soyen dengan cara yang tidak berdaya. Dia merasa apakah dirinya akan benar-benar mati di dalam tempat ini. Hal itu membuat sosok bayangan hitam kemudian mengatakan, mustahil, bagaimana kau bisa memiliki begitu banyak kekuatan? Ekspresi raut wajah dari sosok bayangan hitam ini benar-benar panik dan dia merasa tidak berdaya di hadapan dari seorang Soyen. Detik berikutnya Soyen melambaikan tangannya, api berwarna kuning keluar dari tanaman merambat dan kemudian seras. Hal itu menghancurkan kabut hitam yang telah menutupi seluruh tubuh dari sosok bayangan hitam ini, lalu mengungkapkan wujud aslinya. Soyen cukup kaget setelah menyaksikan wujud asli dari sosok bayangan hitam yang ternyata adalah bocah kecil dengan satu tanduk di dahinya. Soyen merasa ada kekuatan yang benar-benar jahat di dalam tanduk tersebut, dan bocah kecil ini adalah Raja Boneka. Si bocah kecil yang merupakan Raja Boneka tiba-tiba saja berteriak, lepaskan aku, tolong lepaskan aku. Aku minta maaf padamu, tapi tolong lepaskan aku dari tempat ini. Soyen hanya melihatnya dan kemudian dia menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, aku tidak memiliki banyak waktu untuk bermain-main dengan dirimu. Ayo, lebih baik sekarang kau ikut bersama dengan diriku. Tanpa ragu lagi Soyen langsung membawa tubuh dari Raja Boneka ini untuk kembali ke kapal luar angkasa. Soyen memang sengaja tidak melenyapkan Raja Boneka karena dia mungkin bisa mengetahui sebuah informasi ataupun rahasia tertentu dari bocah ini. Namun yang membuat Soyen merasa bahwa bocah ini sangatlah aneh dan dia berbeda dengan para ras jahat asing yang telah ditemui Soyen ketika berada di masa lalu. Setelah sampai di kapal luar angkasa, pandangan mata dari Raja Boneka melihat ada 3 wanita cantik yang tidak lain merupakan istri dari Soyen. Dia pun sedikit tersenyum dan kemudian segera mengatakan, wow, pemandangan yang bagus. Soyen tanpa ragu lagi langsung menyentil telinga dari Raja Boneka dan kemudian dia pun berkata, sakit tahu? Kau benar-benar memukulku. Apakah kau tidak tahu siapa ayahku? Soyen tidak peduli dengan ayah Raja Boneka ini dan kemudian dia mengatakan, ucapkan informasi pada diriku tentang apa saja yang kau ketahui. Jika tidak, aku akan menggunakan kekuatan jiwaku dan memeriksa seluruh ingatanmu. Pada saat itu, kau tidak akan pernah bisa berbohong pada diriku dan ingatanmu juga mungkin akan rusak. Selain itu, api suci yang aku miliki juga bisa dengan mudah melenyapkanmu tanpa ragu-ragu. Pandangan mata dari Hun Tianhao melihat Raja Boneka dan kemudian dia terfokus pada tanduknya. Hal seperti ini membuat Hun Tianhao tiba-tiba saja bergumam, tanduk ini rasa-rasanya cukup familiar. Raja Boneka tiba-tiba saja melihat pada Soyen sambil mengatakan, aku tidak akan pernah mengatakan apapun pada dirimu tentang apa yang aku ketahui. Lebih baik kau lepaskan diriku saja dan biarkan aku pergi dari dalam tempat ini. Cepat! Soyen hanya menggelengkan kepalanya dan kemudian pandangan mata Raja Boneka melihat ke arah Sun Er. Lalu sambil tersenyum dia mengatakan, kakak, sebenarnya apa yang kau lakukan di dalam tempat ini? Dilihat oleh Raja Boneka membuat simbol reinkarnasi yang berada di dahi dari Sun Er langsung mengeluarkan kekuatan bercahaya. Sun Er pun kemudian berkata di dalam hatinya, aneh sekali, jelas-jelas orang ini adalah anggota dari ras jahat asing. Kenapa segel reinkarnasi mengeluarkan aura yang cukup menyengat? Sepertinya hal ini memiliki hubungan yang cukup dekat dengan bocah ini. Tidak salah lagi, ini adalah aura yang benar-benar familiar. Sun Er
kemudian berbisik pada Xiaoyan. Kakak Xiaoyan, sepertinya orang ini memiliki beberapa rahasia yang berkaitan dengan sektor reinkarnasi milikku. Mendengarkan ucapan dari seorang Sun Er membuat raut wajah Xiaoyan berubah dalam seketika, dan kemudian dia mengatakan, apa? Bocah ini memiliki hubungan dengan sektor reinkarnasi milikmu? Tidak mungkin. Menurut perkiraan dari Sun Er, bocah ini ataupun kekuatan yang berada di belakangnya benar-benar memiliki hubungan yang cukup dekat dengan 9 dewa api yang mendalam. Tapi Sun Er sendiri tidak tahu hubungan macam apa antara keduanya. Bagaimanapun juga, ini merupakan sesuatu yang paling bertolak belakang. 9 dewa api yang mendalam adalah api suci, tapi bocah ini adalah ras jahat asing. Bukankah api suci dan juga ras jahat asing itu akan saling melenyapkan satu sama lain? Tapi yang dirasakan oleh Sun Er sepertinya tidak. Dan hal itu malah memiliki fluktuasi aura yang cukup familiar. Hal inilah yang membuat Sun Er menjadi penasaran. Sun Er pun kembali berkata pada Xiaoyan, kakak Xiaoyan, bisakah kau menyerahkan urusan dari bocah ini kepada diriku saja? Xiaoyan menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, baiklah, aku serahkan dia padamu. Mendapatkan persetujuan dari suaminya membuat Sun Er langsung mendekati bocah yang merupakan raja boneka ini, dan kemudian dia berkata, adik kecil, bisakah kau memberitahukan pada kakak ini dari mana kau berasal? Raja boneka sambil tersenyum, dia kemudian berkata dengan lembut kepada Sun Er, aku sebenarnya datang dari dunia lain. Sun Er mengerutkan keningnya. Dunia lain? Mungkin yang dimaksud adalah dunia ras jahat. Selanjutnya, Raja boneka segera mengatakan, dunia yang aku tinggali itu sebenarnya penuh dengan orang baik, dan selama ini aku berada di kastil yang sangat besar dari dunia itu. Di sana ada banyak pelayan dari keluarga kami, dan mereka semuanya mengatakan pada diriku bahwa kita yang berada di dalam tempat ini tidak bisa keluar sana, karena di luar sana itu banyak orang yang sangat jahat. Bahkan ayahku sendiri juga mengatakan bahwa dia tidak akan pernah membiarkanku bisa keluar dari dalam dunia ini, karena dunia di luar sana benar-benar penuh dengan orang jahat. Tapi aku tidak percaya dengan kata-kata ayah dan juga para pelayan itu. Aku memberanikan diri untuk menyelinap keluar dari rumah dan kemudian mencoba menjelajahi dunia yang berada di luar. Tapi begitu aku sampai di dalam dunia ini, aku bertemu dengan dia nih, orang jahat berpakaian hitam ini. Baru saja aku tiba langsung diserang, bonekaku dihancurkan. Padahal itu kan boneka yang diberikan oleh ayahku untuk melindungi diriku. Tapi benar-benar dijadikan debu oleh dia. Orang jahat ini sangatlah kuat. Aku yang ketakutan pada akhirnya memanggil hewan peliharaanku yang bernama Nanali. Tapi Nanaliku juga dibunuh olehnya. Dia itu orang macam apa? Jahat sekali. Kau, kembalikan Nanaliku. Kau harus tanggung jawab telah membunuh binatang kesayanganku. Kalau tidak, nanti aku dimarahi ayah. Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Sepertinya apa yang dikatakan oleh Raja boneka ini memang benar, dan dia sedang tidak berbohong sama sekali. Xiaoyan menggelengkan kepalanya sambil berkata, sudahlah, lupakan saja, penyelidikan ini tidak berhasil. Mungkin kita harus membawa dia menuju benua Doki. Karena menurut Xiaoyan, Raja boneka ini memang tidak pernah mengetahui apa yang sedang terjadi di dunia luar, yang merupakan perselisihan antara dunia ras jahat dengan dunia seribu besar. Bahkan Xiaoyan telah menggunakan kekuatan jiwa untuk melakukan penyelidikan pada bocah ini, tapi tidak menemukan apapun. Dan yang membuat Xiaoyan merasa aneh adalah ketika kekuatan jiwanya bersentuhan dengan bocah yang bernama Raja boneka ini, ada fluktuasi energi yang merupakan energi jahat kuno mengisolasi kekuatan jiwa dari Xiaoyan. Dan pada saat Xiaoyan akan memaksakan diri menggunakan kekuatan jiwa tersebut, simbol reinkarnasi yang berada di dalam dahi dari Sun Er tiba-tiba memancarkan sebuah gelombang yang cukup panas, dan seolah-olah hal itu memberikan perlindungan pada si kecil yang merupakan Raja boneka dari erosi kekuatan jiwa milik Xiaoyan. Situasi aneh seperti ini baru pertama kali ditemukan oleh Xiaoyan. Pada akhirnya Xiaoyan telah memutuskan untuk membawa Raja boneka ini menuju benua Doki. Dan kali ini kapal milik Xiaoyan telah melanjutkan perjalanan untuk menuju pintu gerbang demi bisa masuk ke dalam benua Doki. Namun detik berikutnya, tanpa sebuah alasan yang jelas, tiba-tiba saja Raja boneka terjatuh pingsan. Padahal Xiaoyan tidak menyerang
ataupun menekan bocah ini sama sekali. Soyen kemudian menyerahkan Raja Boneka pada beberapa orang yang berada di dalam kapalnya untuk dirawat. Setelah kekacauan barusan, pada akhirnya Soyen bisa membuat sebuah kesimpulan bahwa bocah kecil Raja Boneka ini tampaknya merupakan putra dari makhluk tertinggi yang berada di dalam ras jahat asing. Namun Soyen tidak mampu menemukan informasi yang lebih mendetail tentang bocah ini. Kita berpindah pada pintu gerbang yang sangat besar yang merupakan pintu masuk menuju benua Doki. Di sana ada beberapa ras jahat asing yang telah menjaga pintu gerbang itu. Kelompok dari Soyen ketika sampai di tempat ini mungkin akan cukup kesulitan menghadapi kekuatan dari penjaga pintu gerbang menuju benua Doki. Sosok berjubah hitam yang bernama Xie Ying datang terburu-buru untuk memberikan laporan pada orang yang bertanggung jawab atas pintu gerbang di tempat ini. Dan sebenarnya orang yang bertanggung jawab atas pintu gerbang memasuki benua Doki adalah dua orang raja dari ras jahat asing. Mereka raja hidup dan juga raja mati. Pandangan mata dari raja hidup melihat pada Xie Ying dan kemudian dia berkata, "Kenapa kau terburu-buru seperti itu? Apakah kau telah menemukan sesuatu?" Xie Ying kemudian memberikan laporan, "Raja, menurut penyelidikan yang telah aku lakukan, lubang teleportasi yang baru saja muncul di tempat ini memang benar dibangun oleh seseorang yang berada di dalam dunia manusia, dan mereka sepertinya akan menuju benua Doki tidak lama lagi. Apakah kita harus mengambil sebuah tindakan?" Raja hidup pun kemudian mengatakan, "Baiklah, laporanmu aku terima. Biarkan kita berdua saja yang turun tangan untuk mengatasi masalah itu. Sementara kau segera pergi, laporkan masalah ini pada Tuan Hershey. Takutnya jika orang yang datang tersebut adalah makhluk tertinggi dari dunia 1000 besar." Xie Ying ketika mendengarkan hal seperti ini, dia buru-buru menghilang. Di sisi lain, Soyen bersama dengan yang lain menggunakan kapal luar angkasa telah mendekati pintu gerbang menuju benua Doki. Namun detik berikutnya, kapal luar angkasa ini bergoyang dengan cara yang cukup hebat. Karena hal itu terhantam oleh energi yang sangat menakutkan di luar sana. Pandangan mata Soyen dan juga yang lain melihat ke arah depan yang cukup jauh, dan kemudian mereka telah menemukan adanya gelombang badai raksasa yang bergulung-gulung. Soyen tidak bisa menahan diri untuk langsung berteriak, "Sebenarnya itu adalah badai luar angkasa, hindari!" Dengan cukup cepat Soyen mengeluarkan kekuatan dari dalam tubuhnya untuk melindungi kapal luar angkasa ini. Jika sampai kapalnya hancur terhantam oleh badai luar angkasa, maka mereka juga cukup kesulitan untuk menuju pintu gerbang yang berada di depan sana. Dengan perlindungan kekuatan dari seorang Soyen, pengemudi dari kapal luar angkasa ini telah mampu menjauh dari badai luar angkasa. Namun sepertinya badai luar angkasa itu terus muncul untuk mengejar ke arah Soyen. Mu Ying tiba-tiba saja berkata, "Aneh sekali. Rasa-rasanya badai luar angkasa ini sengaja mengejar kita. Tidak peduli seberapa jauh kita menghindar, badai itu terus mengikuti di belakang." Soyen ketika mendengarkan kata-kata dari Mu Ying hanya bisa mengerutkan keningnya sambil berkata, "Oh, sialan, ternyata memang benar. Kekuatan jiwa yang agung disebarkan dari dalam tubuh Soyen dan dia akan menyelidiki kenapa badai ini terus mengejar dirinya." Tanpa ragu lagi, kekuatan jiwa dari Soyen langsung masuk ke dalam badai dan kemudian dia telah menemukan sebuah aura yang cukup familiar, membuat Soyen langsung mengatakan, "Ternyata seseorang yang berada di dalam badai itu adalah ras jahat asing. Pantas saja badai luar angkasa terus mengejar kita." Soyen langsung menghentikan pergerakan dari kapal luar angkasanya. Percuma mereka kabur, dan satu-satunya cara hanyalah menghadapi badai ini yang di dalamnya ada ras jahat asing. Detik berikutnya ada suara yang terdengar dari dalam badai. Beberapa orang yang berada di bintang 8 dosian yang cukup kuat, tapi sayangnya tempat ini bukanlah tempat yang bisa kalian datangi dengan mudah.
Pergi kalian dari dalam tempat ini, jika tidak, maka kita akan hancurkan kalian. Dua raja dari ras jahat asing langsung keluar dari dalam badai Huntian Hao. Ketika menyaksikan dua sosok ini, raut wajahnya berubah sangat jelek dan kemudian dia berkata, raja dari ras jahat asing, sebenarnya itu adalah raja hidup dan juga raja mati. Mendengarkan kata-kata dari seorang Huntian Hao, kedua raja ini tersenyum sambil mengatakan, cukup senang ada orang yang mengenali kita berdua. Huntian Hao kemudian berkata pada Soyen dan juga yang lainnya yang tampak kebingungan. Dikatakan bahwa di antara jajaran raja dari ras jahat asing ada beberapa raja dengan kekuatan misterius. Apabila kekuatan ini digabungkan, mampu menghadapi seorang di tahap reinkarnasi yang asli dan raja hidup serta raja mati adalah salah satu di antara raja-raja asing yang memiliki kekuatan misterius tersebut. Soyen kemudian mengatakan, Sun Er, kau bersama dengan yang lainnya serta senior Huntian Hao akan menghadapi raja hidup, sementara raja mati serahkan saja pada diriku. Selama mereka tidak menggabungkan kekuatan, bukan menjadi masalah. Soyen saat ini benar-benar tidak menyangka bahwa pintu masuk menuju benua Doki dijaga oleh raja-raja asing yang sangat kuat. Benua Doki adalah tempat asal dari 8 klan kuno dan Soyen merasa bahwa mereka memang telah lama merencanakan hal seperti itu. Tujuan dari raja asing ini mungkin adalah mendapatkan berbagai hal yang cukup berharga dari tempat asal 8 klan kuno tersebut. Soyen tanpa ragu-ragu langsung berkata, serang! Detik berikutnya mereka langsung melesat untuk menyerang raja hidup dan juga raja mati. Menyaksikan hal seperti ini, raja hidup pun kemudian mengatakan, bintang 8 dosian dan kekuatan kalian bahkan belum mencapai tahap puncak. Apakah kalian pikir dengan gabungan kekuatan seperti ini bisa menghadapi kita berdua? Tanpa ragu lagi, Cailin mengeluarkan Doki yang agung dari dalam tubuhnya dan berubah menjadi ular piton lan surga yang memiliki 8 warna. Sun Er telah mengeluarkan gagak emasnya dan kemudian kekuatan api emas juga berkobar. Mu Ying telah mengeluarkan aura api ganda yang berubah menjadi burung 2 warna. Menyaksikan hal seperti itu, Raja Mati kemudian mengatakan, ternyata di antara kalian ada pengendali api suci. Tidak heran jika kalian memiliki keberanian untuk datang ke tempat ini. Namun, yang kalian lakukan hanya sia-sia. Saudaraku, mari kita bentuk badai jahat dan berpesta di tempat ini. Kedua raja yang merupakan raja hidup dan juga raja mati ini, mereka sedikit tersenyum dan kemudian kekuatan yang tidak terhingga berwarna hitam dikeluarkan dari dalam tubuh masing-masing. Hal seperti ini langsung membentuk badai luar angkasa yang lebih besar lagi. Lalu apakah yang terjadi selanjutnya? Mungkinkah kelompok dari Soyen akan mampu menghadapi kekuatan raja hidup dan juga raja mati di dalam tempat ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol. Kita lanjut bahas BTTH Serapi episode 569. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pertempuran yang besar saat ini telah terjadi di dalam lorong dimensi untuk menuju benua Doki. Cailin, Sun Er, dan juga Mu Ying bersama dengan Huntian Hao. Mereka berempat telah bergabung dan untuk sementara ini bertarung melawan Raja Hidup. Sementara Soyen sendiri, dia akan melawan Raja Mati. Pandangan mata dari Raja Mati melihat ke arah Soyen dengan cara yang cukup meremehkan dan kemudian dia mengatakan, kekuatanmu hanya berada di tahap menengah dari bintang 8 dosian. Tapi tidak aku sangka bahwa kau memiliki api suci. Meskipun hal seperti ini cukup bagus, tapi sayangnya terlalu banyak para jenius yang tewas di tangan kita berdua. Dan itu juga akan termasuk dirimu. Kau hanya seperti debu di dalam pandangan mataku. Setelah mengatakan hal seperti ini, Raja Mati melambaikan tangannya. Asap hitam yang cukup tebal kini telah menyelimuti tubuh dari Soyen. Dan kemudian Soyen bersama dengan Raja Mati, mereka telah berpindah ke dimensi yang lain. Karena ini sebenarnya adalah domain dari Raja Mati ini. Soyen hanya bisa menyipitkan matanya dan kemudian dia mengatakan, domain kejahatan dan juga kekuatan tahap puncak bintang 8 dosian.
Baiklah jika begitu, tanpa ragu lagi Soyen langsung mengeluarkan energi dari dalam tubuhnya. Hal ini bercampur dengan energi api suci yang kemudian berubah menjadi semangat juang serta armor api suci di tubuh dari Soyen. Raja jahat mati tiba-tiba saja kembali mengeluarkan kekuatan dari dalam tubuhnya dan kemudian dia mengatakan, "Lihatlah baik-baik bagaimana caraku menghancurkan semut sepertimu." Kekuatan hitam sekarang telah mengembun menjadi pedang raksasa berwarna hitam. Tanpa ragu lagi, hal itu pun ditebaskan oleh Raja Mati ini ke arah dari Soyen. Suara dari tebasan itu bahkan membuat telinga menjadi cukup sakit. Tapi Soyen tidak takut menghadapi hal seperti ini. Dengan perlindungan burung hantu mayat hidup dan juga armor api suci, Soyen cukup yakin bahwa dia mampu untuk melawan pedang hitam raksasa. Tubuh dari Soyen kemudian melesat dengan sangat cepat dan dia melambaikan tangannya. Lalu burung hantu mayat hidup yang berada di belakangnya ini telah langsung mengepakkan sayap. Tembakan-tembakan bulu api kini telah langsung bong menghancurkan pedang hitam raksasa dari Raja Jahat Mati. Hal seperti ini membuat raut wajah dari sang raja terlihat cukup terkejut karena dia tidak menyangka bahwa Soyen mampu mengalahkan kekuatan pedangnya dengan cara yang mudah. Detik berikutnya, Raja Jahat Mati melambaikan tangannya dan kemudian dia pun berteriak, "Badai maut yang mengamuk." Tidak butuh waktu yang lama, kekuatan hitam langsung berubah menjadi badai besar dan hal ini meluncur dengan cepat ke arah Soyen. Soyen pun terlihat cukup ketakutan karena dia bisa merasakan kekuatan dari badai maut ini bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Menyaksikan ketakutan di raut wajah dari seorang Soyen, hal itu membuat Raja Jahat Mati merasa cukup puas. Tapi Soyen bukanlah orang yang bodoh. Dia kemudian mengerahkan seluruh kekuatan di dalam tubuhnya, lalu terus-menerus menghindari kejaran dari badai maut menggunakan teknik ledakan api. Merasa cukup jengkel karena telah dikejar oleh kekuatan badai maut, Soyen pun sekarang membungkus tinjunya dan kemudian tanpa ragu lagi dia mengayunkan tinju tersebut lalu berubah menjadi tinju api yang besar. Pada akhirnya, pum, dar. Badai maut berhasil dihancurkan oleh tinjuan milik Soyen. Namun detik berikutnya Soyen berkata, sebenarnya badai itu memiliki kekuatan luar angkasa. Dan lagi-lagi raut wajah dari Raja Jahat Mati ini menjadi cukup jelek. Dia benar-benar tidak menyangka dua serangan miliknya bisa dihancurkan oleh Soyen. Padahal kekuatannya hanya berada di tahap menengah bintang 8 Dosian. Dan itu memiliki dua jarak dengan kekuatannya yang asli yang saat ini berada di puncak bintang 8 Dosian. Raja Jahat Mati dan juga Soyen sama-sama mengambil langkah untuk mundur dan kemudian sang Raja Jahat dia berkata, sungguh kekuatan dari bocah ini cukup aneh, apalagi dia juga mampu menyadari kekuatan luar angkasa yang aku miliki. Sementara di sisi lain, Soyen menyipitkan matanya sambil berkata, kekuatan luar angkasa digabungkan dengan kekuatan ras jahat asing yang cukup unik. Badai luar angkasa sedikit memberikan tekanan pada kekuatan api suci. Aku harus segera melenyapkannya dengan satu pukulan dan kemudian mengakhiri pertarungan ini secepat mungkin. Dua raja ras jahat di tahap puncak bintang 8 Dosian telah menjaga pintu gerbang untuk memasuki benua Doki. Kekuatan mereka tidak boleh diremehkan. Jika tidak, maka aku hanya akan membuang-buang terlalu banyak waktu. Sementara benua Doki semakin dalam bahaya yang besar. Melihat perubahan raut wajah dari Soyen yang telah berubah menjadi sangat serius, Raja Mati kemudian mengatakan, apakah kau saat ini sudah siap untuk menggunakan kekuatanmu yang sebenarnya? Namun, aku juga akan memberitahukan pada dirimu tentang kekuatanku yang asli. Keluarlah senjata jahat peringkat 41, cermin kematian. Dalam sekejap, sebuah cermin berwarna hitam kini telah muncul di tangan dari Raja Jahat Mati. Sementara Soyen cukup waspada dengan senjata jahat ini. Meskipun itu hanyalah sebuah cermin yang tampak biasa, tapi kekuatannya sangat mematikan. Soyen yang tidak ingin kalah dari Raja Jahat Mati ini kemudian mengaktifkan kekuatan petir di dalam tubuhnya dengan mengatakan, kekuatan petir datanglah. Tanpa ragu lagi,
tiba-tiba pung, tubuh dari Soyen langsung diselimuti oleh kekuatan-kekuatan petir. Ada yang berwarna abu-abu, emas, dan juga merah. Merasa belum cukup dengan kekuatan petir ini, Soyen juga mengatakan kekuatan api suci. Muncullah kali ini di telapak tangan dari Soyen sudah muncul dua kekuatan, yaitu petir dan juga api suci yang berwarna kuning. Tanpa ragu lagi Raja Jahat Mati kembali melambaikan tangannya dan kemudian dia berteriak, "Cermin kematian, ambil nyawanya." Cermin itu pun langsung dilemparkan ke arah langit. Hal ini langsung mengembang menjadi sangat besar. Soyen kemudian melihat sosoknya berada di dalam cermin itu dan memiliki banyak retakan yang tidak terhitung jumlahnya. Apa yang dilihat Soyen sekarang bisa dirasakan di dalam tubuhnya sendiri, seolah-olah tubuhnya akan dihancurkan seperti bayangan yang berada di dalam cermin. Karena sebenarnya cermin ini seperti sebuah cermin takdir yang sudah menuliskan garis kehidupan dari seseorang. Soyen kemudian mengatakan, "Apakah kau pikir ilusi yang berada di dalam cerminmu itu adalah kenyataan? Lihatlah baik-baik. Setengah transformasi kelima Dewa Naga, Cakar Naga, keluarlah!" Tanpa ragu lagi, tangan dari Soyen kini langsung berubah menjadi cakar naga yang besar. Dan kemudian kekuatan api suci bersama dengan kekuatan petir dimasukkan ke dalam cakar naga itu. Soyen melambaikan tangannya dan kemudian cakar naga saat ini melesat dengan kecepatan tinggi untuk menuju cermin kematian. Kita berpindah ke tempat pertarungan antara Sun Er, Cailin, Mu Yingying, Hun Tianhao melawan Raja Hidup. Saat ini Raja Hidup telah tewas di tangan dari mereka berempat. Meskipun kekuatan dari Raja Hidup berada di puncak bintang 8 dosian, apakah mungkin dia bisa melawan orang-orang yang luar biasa seperti Sun Er, Cailin, dan juga Mu Yingying? Mereka bertiga meskipun kekuatannya berada di bawah dari Raja Jahat Kehidupan, tapi kekuatan tempurnya jauh melampaui kekuatan yang ditunjukkan pada permukaan. Kita kembali ke tempat dari Soyen berada. Saat ini cakar naga emas raksasa telah meluncur dengan sangat cepat dan kemudian hal itu bersentuhan dengan cermin hitam raksasa yang berada di langit. Tiba-tiba saja degar, cermin raksasa itu pun tidak mampu menahan serangan dari cakar naga emas raksasa, lalu menjadi hancur lebur. Menyaksikan hal seperti ini, raut wajah Raja Jahat Kematian menjadi sangat jelek dan kemudian dia berkata, "Mustahil." Saat ini dirinya juga telah melihat bahwa cakar naga emas masih meluncur dengan cepat menuju ke arahnya. Raja Jahat Kematian buru-buru membentuk segel di tangannya dan kemudian dia pun berteriak, "Kekuatan simbol ras jahat!" Sebuah simbol yang cukup besar saat ini telah muncul di belakangnya. Kemudian hal seperti ini memberikan perlindungan kepada tubuh Raja Jahat Kematian. Soyen ketika menyaksikan hal seperti itu hanya menggelengkan kepalanya dan kemudian dia berkata, "Seberapa besar kekuatan yang kau tunjukkan, kau tidak akan pernah mampu melawan cakar nagaku, maka matilah kau sepenuhnya." Dan benar saja, saat ini cakar naga emas milik Soyen telah langsung menembus pertahanan dari Raja Jahat Kematian dan kemudian cakar naga emas ini pun mengenai tubuh dari Raja Jahat Kematian, lalu diar, tubuhnya hancur lebur. Seberkas cahaya berwarna hitam mencoba melarikan diri karena itu sebenarnya adalah jiwa dari Raja Jahat Kematian. Soyen ketika menyaksikan hal seperti itu hanya bisa mengatakan, "Apakah kau pikir dirimu bisa melarikan diri dari diriku? Matilah kau sepenuhnya." Tanpa ragu lagi Soyen melambaikan tangan. Kekuatan api emas kini telah langsung meluncur dan kemudian bertabrakan dengan seberkas cahaya hitam tersebut. Lalu cahaya hitam ini pun dimurnikan dan berubah menjadi ketiadaan. Dua raja dari ras jahat asing yang berada di tahap puncak bintang 8 dosian, yaitu Raja Jahat, Kehidupan, dan juga Kematian, telah benar-benar tewas di tangan dari kelompok Soyen. Setelah matinya Raja Jahat Kematian, domain miliknya juga telah menghilang dan kemudian Soyen bisa berkumpul dengan yang lainnya. Pandangan mata dari Hun Tianhao sekarang melihat pada tangan dari Soyen yang telah berubah menjadi cakar naga. Dia pun menggelengkan kepalanya dan kemudian berkata di dalam hatinya, "Transformasi Dewa Naga tingkat kelima. Bocah ini benar-benar mengejutkan."
Dan sepertinya beberapa orang yang berada di level reinkarnasi dari dunia manusia, tampaknya mereka telah mendambakan benua Doki. Sebenarnya misteri apa yang berada di dalam sana? Soyen kini telah melambaikan tangannya dan kemudian cakar naga menghilang dalam seketika. Tangan dari Soyen saat ini sebenarnya terluka. Meskipun dia menghancurkan cermin yang berwarna hitam raksasa, tapi dia juga telah melukai tangannya sendiri. Pandangan mata dari Soyen kemudian melihat pada Hun Tianhao sambil mengatakan, "Senior, kirimkan seseorang untuk menjaga pintu masuk menuju benua Doki ini. Sementara kita semuanya, mari segera masuk ke dalam sana." Tanpa ragu, Soyen bersama dengan Mu Yingying, Sun Er, dan juga Cai Lin, kini mereka bergegas menuju pintu gerbang, menuju benua Doki, dan kemudian menghilang dalam seketika. Hun Tianhao, pandangan matanya telah berubah menjadi sangat rumit. Dia kemudian menyuruh beberapa orang untuk berjaga di pintu gerbang ini, sementara sisanya bersama dengan dia sendiri pergi untuk menyusul Soyen. Kita berpindah pada benua Doki yang merupakan negeri asal dari Soyen berada di masa lalu. Saat ini suasana di dalam benua Doki benar-benar sangat aneh karena seluruh tempat ini telah diserbu oleh kekuatan yang sangat menyeramkan berwarna merah hitam. Dan itu telah menutupi seluruh langit dari benua Doki ini, membuat manusia yang berada di dalamnya dan tidak terhitung jumlahnya setiap hari harus berada di bayang-bayang ketakutan yang besar. Bahkan seorang yang berada di puncak kekuatan Doseng di dalam benua Doki ini, mereka tampak seperti seekor semut. Kita berpindah pada sebuah tempat dari benua Doki, dan itu adalah lautan bunga yang saat ini terlihat cukup indah. Dua orang wanita telah berada di lautan bunga tersebut, dan keduanya cukup familiar karena tidak lain itu adalah Yun Yun dan juga Nalan Yanran. Saat ini Nalan Yanran pun bertanya kepada Yun Yun, "Guru, apakah kau sudah mendapatkan informasi tentang dirinya?" Yun Yun hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Belum. Sepertinya sejak lubang teleportasi luar angkasa dihancurkan, kita tidak bisa pergi dari dalam tempat ini. Dan beberapa hari yang lalu, aku cukup beruntung untuk bisa menerobos penghalang kabut berwarna merah hitam yang berada di langit. Dan aku mengirimkan jejak sinyal energi. Adapun entah itu berhasil atau tidak, aku tidak tahu." Mendengarkan jawaban dari seorang Yun Yun membuat Nalan Yanran kemudian mengatakan, "Guru, kau tidak perlu bersedih." Yun Yun pun hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, "Soyen, sebenarnya kau saat ini ada di mana dan bagaimana keadaanmu?" Setiap kali Yun Yun menyebutkan nama dari Soyen ini, dia juga terbayang-bayang sosok dari Soyen di dalam benaknya. Bahkan emosi dari Yun Yun telah langsung berubah menjadi melankolis. Kekuatan Yun Yun saat ini berada di puncak 9 Doseng, dan dia hanya tinggal satu langkah lagi untuk menuju kekuatan Dodi. Yun Yun melihat pada Nalan Yanran sambil berkata, "Yanran, ayo pergi. Pertempuran ini aku khawatir harus mengandalkan kekuatan kita sendiri." Setelah mengatakan hal seperti ini, Yun Yun langsung pergi meninggalkan lautan bunga ini. Sementara Nalan Yanran hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Sudah bertahun-tahun berlalu, tapi guru masih belum bisa melupakan dirinya. Soyen, sebenarnya kau itu ada di mana? Cepatlah pulang. Semua orang yang berada di dalam tempat ini sedang membutuhkan bantuanmu dan juga merindukanmu." Setelah mengatakan hal seperti ini, Nalan Yanran segera bergerak untuk mengikuti Yun Yun. 15 menit kemudian mereka berdua telah tiba di puncak Gunung Suangdi. Di sana ada sebuah istana yang sangat besar. Semenjak 5 orang Dodi, yaitu Soyen, Cailin, Sun Er, Guyuan, dan juga Sukun menerobos langit saat itu. Orang-orang yang berada di benua Doki langsung membangun istana besar di dalam tempat ini sebagai peringatan dan juga memuja Kaisar Api Soyen. Di dalam istana besar sudah berkumpul banyak orang, dan kemudian pemimpin dari istana ini adalah seorang gadis muda yang cukup cantik. Namun gadis muda itu memiliki aura kepemimpinan yang luar biasa, karena sebenarnya gadis muda cantik ini adalah Xiao Xiao, anak dari Soyen dan juga Ratu Cailin. Dan di sampingnya
juga ada seorang pemuda yang cukup tampan. Badannya juga terlihat sangat gagah, dan itu adalah Xiaolin, putra dari Xiaoyan dan juga Sun Er. Salah seorang penjaga tiba-tiba muncul, dan kemudian penjaga itu pun mengatakan, "Nona, tuan muda, seluruh kekuatan telah datang ke tempat ini." Mendengarkan hal seperti itu, membuat Xiao Xiao dan juga Xiaolin hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan detik berikutnya, mereka berdua berjalan untuk menyambut seseorang yang telah datang. Keduanya pun sambil tersenyum segera mengatakan, "Kakak Yun Yun, kakak Xiao Yixian, aku ucapkan selamat datang pada kalian berdua di dalam tempat ini." Yun Yun menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, "Xiao Xiao, kekuatan sebenarnya telah meningkat. Benar-benar, kau itu orang yang cukup berbakat." Seorang pemuda tampan yang merupakan Xiaolin juga memberikan hormat pada Yun Yun dan juga Xiao Yixian sambil berkata, "Kakak Yun Yun, kakak Xiao Yixian, selamat datang di tempat ini." Xiao Yixian kemudian mengatakan, "Xiaolin, sebenarnya kekuatanmu juga telah meningkat. Putra dan putri dari Xiaoyan memang berbakat seperti ayahnya." Tidak lama kemudian kekuatan yang lainnya pun juga telah tiba. Di antaranya adalah Xian dan juga para pemimpin klan yang lain. Raut wajah dari Xiao Xiao kini telah berubah menjadi sangat serius, dan kemudian dia berdiri dengan cara yang cukup gagah berani. Aura dari seorang ratu terpancar di dalam tubuhnya, dan dia benar-benar mirip seperti ibunya yang cukup mendominasi, yaitu Ratu Medusa. Xiao Xiao kemudian berkata dengan tegas, "Para senior sekalian, seharusnya kalian sudah tahu kan alasanku memanggil kalian semuanya menuju tempat ini." Semua orang yang berada di dalam tempat ini hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan detik berikutnya, salah satu tetua tiba-tiba saja mengatakan, "Apa sebenarnya kekuatan itu? Bahkan kelompok kita yang memiliki kekuatan di puncak 9 doseng rasa-rasanya tidak berdaya menghadapi kekuatan merah hitam yang berada di langit." Xian tiba-tiba saja menimpali. Kekuatan semacam itu tidak berasal dari dunia ini, dan aku cukup yakin itu berasal dari dunia luar. Xian juga bukan seorang gadis kecil seperti masa lalu. Sekarang dia telah menjadi seorang ratu yang cantik, karena Xian adalah kaisar dari naga Void kuno. Yun Yun tiba-tiba saja mengatakan, "Di seluruh benua Doki, hanya tempat ini yang belum terpengaruh oleh kekuatan merah hitam yang berada di langit. Sementara berbagai tempat di luar sana telah terperangkap dalam krisis yang cukup mengerikan. Setiap manusia atau bahkan makhluk hidup ketika bersentuhan dengan kabut hitam merah, mereka seolah-olah dimangsa dan juga lenyap dalam sekejap. Bahkan jiwa dan juga mayatnya tidak terlihat sama sekali." Xiao Yixian menganggukkan kepalanya, kemudian dia berkata, "Sepertinya ini adalah bencana besar lainnya setelah pertempuran antar dua Dodi saat itu. Jejak kabut beracun telah dilepaskan dari dalam tubuh Xiao Yixian. Tampaknya dia cukup marah dengan keadaan yang diterima pada saat ini." Xiao Zhan, ayah dari Xiaoyan, tiba-tiba saja berkata, "Apakah di antara kalian tidak ada yang mendengar kabar dari putraku Xiaoyan?" Xiao Zhan mengatakan hal ini dengan penuh ketidakberdayaan. Semua orang hanya bisa terdiam sambil menggelengkan kepalanya. Baru saja Xiao Zhan mengatakan hal seperti itu, tiba-tiba di luar dari istana ini telah muncul kabut merah hitam, dan kemudian energi iblis menyebar dalam seketika. Lalu terdengarlah suara dari kabut merah hitam tersebut. Apakah tempat ini yang menjadi asal-usul dari klan Xiao? Akhirnya aku menemukan kalian semuanya. Mendengar suara seperti itu membuat banyak orang yang berada di dalam istana. Mereka merasakan hawa dingin yang luar biasa. Jejak ketakutan juga terlihat di raut wajah masing-masing. Tidak butuh waktu yang lama, akhirnya semua orang yang berada di dalam istana ini segera keluar untuk melihat apa sebenarnya yang telah terjadi di luar sana. Kabut hitam bercampur dengan warna merah kini telah bergulung-gulung, dan hal itu menghancurkan langit dan bumi. Bahkan aura kematian telah menyebar di dalam hati dari banyak orang. Xiaolin segera tersenyum dan kemudian dia mengatakan, "Apakah pada akhirnya orang itu datang juga ke tempat ini, kakak? Jika kau tidak bisa menahannya, untuk sementara waktu kau pergi saja dan bawa keluarga yang lainnya
ke tempat yang aman. Biarkan aku dan juga kakak Yun Yun serta yang lain yang menahan makhluk jahat di langit itu. Mendengarkan ucapan dari Xiaolin membuat Xiao Xiao melihat padanya dan kemudian mengatakan, Xiaolin, jangan main-main. Aku adalah kakakmu dan seharusnya kau yang mendengarkan kata-kataku. Beberapa dari kita akan terlibat di dalam pertempuran dari tempat ini, sementara kau akan membawa sisa-sisa dari klan kita menuju lubang yang berada di langit. Bahkan jika lubang itu telah dihancurkan, kalian bisa mengandalkan kekuatan kalian semuanya untuk tetap berlindung di balik lubang meski itu tidak lama. Mendengarkan hal seperti ini membuat Xiaolin segera mengatakan, kakak, kenapa kau keras kepala sekali? Pemimpin klanku yang baru tiba-tiba saja berkata pada kakak beradik yang sedang berdebat ini, sudahlah, jangan berdebat. 7 klan kuno kita dan juga 3 orang yang berada di puncak Daoseng akan melawan makhluk jahat itu bersama-sama. Nona Xiao Xiao dan juga Tuan Muda Xiaolin, kalian berdua pergi saja dari dalam tempat ini dan mengamankan kekuatan garis keturunan dari 7 klan masing-masing. Xiao Xiao dan juga Xiaolin kali ini mengatakan, tidak. Yalau tiba-tiba saja muncul dan kemudian dia berkata, sudahlah, kalian berdua tidak perlu berdebat. Ini adalah saat yang paling genting. Perdebatan kalian tidak menyelesaikan apapun. Aura yang mengerikan dikeluarkan dari dalam tubuh Yalau supaya kedua kakak beradik ini tidak berdebat lagi. Yun Yun, Xiao Yixian dan juga Xian memandang satu sama lain sambil menggelengkan kepalanya. Dan kemudian Yun Yun segera mengatakan, ini adalah rumah kita. Ini adalah tempat tinggal kita. Ini adalah dunia kita. Bahkan jika kita semuanya harus hancur, maka kita akan menjaganya sampai saat terakhir. Xiao Yixian dan juga Xian cukup setuju dengan apa yang dikatakan oleh Yun Yun. Dan kemudian ketiganya pun kini langsung melompat dan berdiri di langit. Sementara Xiao Xiao detik berikutnya mengatakan, semuanya dengarkan perintahku. Sebagian dari tentara amankan 7 garis keturunan klan kuno. Sementara yang lainnya, keluarkan seluruh kekuatan kalian untuk melindungi tempat ini sampai akhir. Mereka yang berada di level Daoseng, mari bergabung dengan diriku untuk bertarung melawan kekuatan jahat itu. Para tentara ini hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil berkata, bertarung, bertarung. Tubuh dari Xiao Xiao kini langsung melompat ke langit dan kemudian dia berdiri di samping dari Yun Yun, Xiao Yixian dan juga Xian. Namun detik berikutnya Xiaolin juga ikut melompat dan berdiri di samping dari Xiao Xiao. Hal itu membuat Xiao Xiao melihat pada Xiaolin sambil mengatakan, Xiaolin, bukankah aku sudah mengatakan kau segera mundur dari dalam tempat ini dan lindungi orang-orang yang lainnya? Tapi kenapa kau malah menyusul? Yao Chen serta yang lainnya kini melesat ke arah langit dan kemudian merasa tidak berdaya ketika menyaksikan kedua kakak beradik ini kembali berdebat. Bahkan Xiao Zhan sebagai seorang kakek juga tidak mampu menghentikan perdebatan dari keduanya. Xiaolin kemudian menjawab perkataan dari Xiao Xiao, kakak, aku ini sudah dewasa. Aku adalah pria jantan dan aku yang akan menggantikan ayah untuk melindungi dirimu. Api emas kini telah dikeluarkan dari dalam tubuh Xiaolin dan itu adalah api yang cukup mirip dengan api yang dimiliki oleh Sun Er di masa lalu. Xiao Xiao hanya mendengus dan kemudian dia mengatakan, Xiaolin, aku adalah kakakmu. Xiaolin pun kemudian mengatakan, kakak, jika sampai tempat ini runtuh dan juga terjadi sesuatu pada dirimu, bahkan jika sampai kau mati, aku tidak akan bisa memaafkan diriku sendiri. Bagaimana caranya aku menjelaskan pada ayah dan ibu ketika aku bertemu dengan mereka di masa depan nanti? Mendengarkan ucapan dari Xiaolin membuat Xiao Xiao menggepalkan tinjunya sambil mengatakan, kau? Xiao Yixian dan juga Yun Yun saling memandang dan kemudian Xiao Yixian mengatakan, sudahlah, tidak ada dari satupun kita yang akan pergi dari dalam tempat ini. Jika ingin bertarung, maka kita akan bertarung bersama-sama. Detik berikutnya, sosok bayangan hitam melangkah keluar dari dalam kabut berwarna merah hitam yang berada di langit. Dan kemudian, sosok bayangan hitam yang juga menggunakan jubah berwarna hitam ini tiba-tiba mengatakan, sungguh adegan yang sangat menyentuh, tapi dunia ini akan segera terjatuh di bawah kakiku. Kalian semuanya akan menjadi makanan yang lezat.
apalagi darah dari 8 klan kuno. Setelah mengatakan hal seperti ini, sosok berjubah hitam tersebut melambaikan tangannya dan kemudian riak energi yang berwarna hitam merah kini telah langsung berubah menjadi banyak pedang energi. Hal itu pun segera menyerbu pada kerumunan yang berada di bawah. Fluktuasi energi yang sangat menakutkan menyebar dan membuat semua orang yang berada di bawah sana merasakan tekanan yang luar biasa. Yun Yun saling memandang dengan Xiao Yixian dan kemudian dia pun berkata, "Semuanya, hati-hati!" Tanpa ragu lagi Yun Yun bersama dengan Xiao Yixian, keduanya kini telah langsung melesat ke arah langit untuk berhadapan dengan pedang-pedang yang telah meluncur itu. Mereka berdua adalah orang terkuat di dalam benua Doki dan tidak akan pernah membiarkan siapapun yang berada di dalam tempat ini mati dengan sia-sia. Energi yang luar biasa telah dikeluarkan dari dalam tubuh Yun Yun dan juga Xiao Yixian. Pada akhirnya, degar! Kedua energi yang telah dikeluarkan mereka berdua kini dihancurkan oleh serangan pedang yang cukup luar biasa itu. Tubuh dari Yun Yun dan juga Xiao Yixian kali ini terpental dalam jarak yang cukup jauh dan mereka juga langsung memuntahkan cairan berwarna merah. Menyaksikan hal seperti itu membuat raut wajah banyak orang di dalam tempat ini telah berubah menjadi sangat jelek. Yun Yun dan juga Xiao Yixian adalah yang terkuat di dalam benua Doki, tapi keduanya bisa dikalahkan hanya dengan satu serangan saja. Sosok berjubah hitam yang berada di langit tiba-tiba tertawa sambil mengatakan, "Dunia yang sangat indah. Jika bukan karena orang-orang kuat yang berasal dari dunia 1000 besar terjerat masalah dengan orang-orang dari duniaku, mungkin aku selamanya tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bisa menginjakkan kaki di dunia yang indah ini. Kalian semuanya dengarkan kata-kataku. Serahkan orang-orang dengan garis keturunan inti dari 8 klan kuno, dan aku bisa menjamin bahwa tidak ada satupun dari kalian yang akan mati di dalam tempat ini. Terutama itu adalah garis keturunan dari klan Xiao." Mendengarkan kata-kata seperti ini, orang-orang yang berada di dalam tempat ini semuanya melihat pada Xiao Xiao dan juga Xiaolin sambil mengatakan, ternyata tujuan makhluk jahat itu adalah mengincar keturunan dari klan Xiao. Lalu apakah yang terjadi selanjutnya? Mungkinkah makhluk jahat ini akan bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan? Atau malah dia akan musnah dalam seketika apabila Soyen muncul di tempat ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol.